Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan NIM 190321100009 dari kelas SKBC. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil riset saya dengan judul analisis kelayakan usaha produksi jagung marning dengan studi kasus pada salah satu UMKM yaitu UD Karunia Tunggal. Untuk pokok pembahasannya sendiri terdiri dari 7 aspek. Yang pertama yaitu aspek teknis, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, dan yang ketiga aspek manajerial dan organisasi, yang keempat aspek lingkungan, yang kelima aspek finansial, yang keenam aspek hukum, dan yang terakhir yaitu aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, yang pertama yaitu aspek teknis. Pada UD Karunia Tunggal terdapat beberapa aspek teknis, yaitu yang pertama penentuan lokasi usaha, di mana dalam penentuan lokasi usaha pihak UD Karunia Tunggal memperhatikan beberapa hal, yaitu ketersediaan tenaga kerja, karena tenaga kerja memiliki peranan penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Lokasi UD Karunia Tunggal tepat berada di Jalan Kangenan Gang 4 di Kabupaten Pamekasan. Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, pada saat ini UD Karunia Tunggal memiliki 10 orang karyawan. Dan yang kedua yaitu ketersediaan sarana dan prasarana. Dalam menentukan lokasi usaha, pemilik UD Karunia Tunggal telah memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa aspek seperti kemudahan dalam mengakses listrik, air, serta kemudahan dalam mengakses alat-alat produksi. Lokasi ini memiliki aliran listrik yang strategis dan untuk sumber airnya sendiri berasal dari sumur pemilik usaha. Selanjutnya yaitu kedekatan dengan pasar. Lokasi usaha jagung marning ini dapat dikatakan cukup dekat dengan lokasi pemasaran, sehingga proses penjualannya juga cukup mudah. Dan hasil olahan jagung marning sendiri sebagian besar dipasarkan di toko atau pasar terdekat dan didistribusikan ke luar daerah Pamekasan. Dan yang terakhir yaitu kedekatan dengan bahan baku, di mana UD Karunia Tunggal memilih lokasi di Jalan Kangenan karena dekat dengan bahan baku utama yaitu jagung. Pemilik usaha langsung memasok jagung dari petani sehingga mendapatkan harga yang cenderung lebih murah. Dan yang kedua yaitu tata letak. Lokasi usaha jagung marning berada tepat di belakang rumah pemilik usaha, dan tata letak pada usaha ini dapat dilihat pada gambar di samping, di mana dalam pengolahannya dimulai dari pencucian jagung sampai dengan pengemasan. Dan berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa tata letak pada UD Karunia Tunggal termasuk ke dalam tata letak fasilitas berdasarkan aliran produksi. Dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi. Pada UD Karunia Tunggal, teknologi yang digunakan yaitu masih terbilang cukup sederhana dan terdapat beberapa teknologi yang digunakan seperti mesin pengepres, plastik, serta penggunaan smartphone dalam kegiatan promosi. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu konsep STP. Pada konsep STP terdiri dari 3 hal yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar jagung marning pada UD Karunia Tunggal ini sudah dapat dilihat berdasarkan dengan kondisi geografis dan demografis. Untuk kondisi geografisnya yaitu mencakup seluruh warga di Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya. Sedangkan untuk kondisi demografis yaitu mulai dari anak-anak hingga orang tua, baik itu lelaki atau perempuan. Dan yang kedua yaitu targeting. Sasaran produk jagung marning mulai dari masyarakat umum baik itu pegawai ataupun IRT, di mana tujuannya untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penjualan. Dan yang terakhir yaitu positioning, di mana jagung marning sendiri sudah berada dalam posisi pasar yang cukup baik sehingga proses pendistribusiannya dapat berjalan secara efisien. Nah, selanjutnya yaitu tentang bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk, di mana produk yang dihasilkan oleh pihak UD Karunia Tunggal yaitu jagung marning dengan kualitas yang sudah terjamin sehingga cocok untuk dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang kedua yaitu price, di mana harga merupakan faktor penting dan penetapannya harus sesuai dengan pendapatan konsumen. Untuk harga jagung sendiri mulai bervariasi mulai dari Rp500 sampai dengan Rp24.000. Dan yang ketiga yaitu lokasi, di mana lokasinya tepat berada di Jalan Kangenan, sedangkan untuk lokasi penjualannya yaitu di rumah pemilik usaha, toko atau pasar, dan didistribusikan keluar wilayah Pamekasan. Dan yang terakhir yaitu promosi,
di mana kegiatan promosinya dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Untuk promosi secara langsung dilakukan mulai dari mulut ke mulut, sedangkan promosi tidak langsung dilakukan secara online menggunakan media sosial. Selanjutnya yaitu mengenai aspek manajerial dan organisasi, di mana manajemen yang baik yaitu memiliki 4 fungsi yaitu PWC. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana pada fungsi perencanaan pihak UD Karunia Tunggal sudah melakukannya dengan baik yang dibuktikan dengan modal yang dimiliki sudah cukup, pasar yang dituju sudah ditentukan dengan tepat, dan SDM yang dimiliki cukup berkualitas. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pihak UD Karunia Tunggal sudah menyusun struktur organisasinya di mana pemilik usaha sebagai manajer sekaligus pengelola keuangan dan istrinya merangkap menjadi kepala bagian produksi. Dan untuk proses pengemasannya UD Karunia Tunggal menggunakan tenaga kerja luar. Yang ketiga yaitu fungsi pengarahan, di mana pengarahan yang dilakukan yaitu dengan memberikan arahan kepada tenaga kerja mengenai tugasnya masing-masing. Dan untuk fungsi pengendaliannya yaitu pihak UD Karunia Tunggal melakukan pengontrolan terhadap kegiatan produksi, distribusi, dan pengontrolan terhadap kinerja karyawannya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek AMDAL. AMDAL merupakan kajian yang penting dalam pengambilan keputusan suatu kegiatan usaha. Nah, pada awalnya UD Karunia Tunggal tidak memperhatikan dampak lingkungan. Namun pada saat ini, pihak UD Karunia Tunggal telah menyediakan tempat pembuangan limbah yang cukup jauh dari pemukiman warga, sehingga warga sudah tidak merasa terganggu dengan adanya limbah tersebut. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai aspek finansial, di mana bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu usaha yang akan dijalankan. Nah, dalam melakukan analisis finansial pada UD Karunia Tunggal, terdapat beberapa biaya yang digunakan, yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Nah, untuk kedua biaya tersebut dapat dilihat pada tabel yang telah disajikan, di mana pada biaya investasi memiliki total biaya sebesar 3.250.000 dan untuk total biaya operasional yaitu sebesar 3 juta. Nah, pada analisis finansial pada UD Karunia Tunggal, di mana terdapat indikator yang digunakan yaitu NPV, IRR, Net BC, Payback Period, dan Profitability Index. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai NPV sebesar 11.874.250, yang artinya usaha ini layak untuk dijalankan karena NPV-nya lebih dari 0. Nah, pada nilai IRR diperoleh nilai sebesar 59%, sehingga usaha ini layak dijalankan karena nilai tersebut lebih dari suku bunga yaitu sebesar 12%. Nah, pada net BC yaitu diperoleh nilai sebesar 2,9 sehingga usaha ini layak untuk dijalankan karena nilai net BC tersebut lebih dari 1. Nah, pada payback period di mana waktu pengembalian modal ini diperoleh pada jangka waktu 1 bulan, dan berdasarkan hasil perhitungan Profitability Index diperoleh nilai sebesar 4,4352, di mana usaha ini layak untuk dijalankan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek hukum, di mana aspek hukum merupakan aspek yang pertama kali harus dilakukan dan dikaji dalam melakukan usaha. Nah, pada usaha jagung marning pada UD Karunia Tunggal telah memperhatikan aspek hukum yaitu perizinan usaha, di mana UD Karunia Tunggal telah memiliki surat izin usaha perdagangan atau yang biasa disebut dengan SIUP. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, pada budaya masyarakat di sekitar lokasi usaha yaitu tingginya jiwa gotong royong yang dibuktikan ketika musim sedang tidak mendukung dalam kegiatan penjemuran jagung, tidak sedikit masyarakat di sekitar membantu untuk memasukkan jagung tersebut. Selain itu, dengan adanya kegiatan produksi jagung marning, UD Karunia Tunggal juga memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat di sekitar. Hal ini dibuktikan dengan perekrutan masyarakat sekitar menjadi tenaga kerjanya, sehingga perekonomian masyarakat meningkat. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, diperoleh kesimpulan yaitu UD Karunia Tunggal layak untuk diusahakan yang dibuktikan dengan beberapa aspek, yaitu aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek hukum, serta aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dan berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial juga dapat dikatakan layak untuk dijalankan, yang dapat dilihat dari nilai NPV, IRR Net BC, Payback Period, dan Profitability Index. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.